Perkenalkan, nama saya Nizar Dahlan dengan NIM 133250118. Di sini saya akan menjelaskan tugas Bahasa Indonesia mengenai perak yang saya kaitkan dengan pertanian. Perak merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nomor atom 47. Logam ini dikenal karena warna putih mengkilap, kemampuan menghantarkan listrik dan panas yang sangat baik, serta kestabilan kimia yang tinggi. Berkat sifat-sifat tersebut, perak banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti industri elektronik, katalis, sensor, bahan antimikroba, dan biosintesis nanopartikel. Perak dalam bentuk nanopartikel. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pemanfaatan perak dalam bentuk nanopartikel. Nanopartikel perak memiliki ukuran sangat kecil, yaitu sekitar 1-100 nm, sehingga mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan perak biasa. Kondisi ini menyebabkan nanopartikel perak memiliki sifat optik, katalitik, dan antibakteri yang lebih efektif sehingga penggunaannya semakin luas dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Selanjutnya, biosintesis nanopartikel perak. Pada proses biosintesis, ion perak atau Ag+ digunakan sebagai prekursor yang kemudian direduksi menjadi atom perak netral atau Ag0. Proses reduksi ini dibantu oleh senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak tumbuhan maupun mikroorganisme seperti flavonoid, fenol, tanin, dan alkaloid. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi sebagai agen pereduksi alami yang mengubah ion perak menjadi nanopartikel perak. Mekanisme pembentukan nanopartikel perak. Pembentukan nanopartikel perak diawali dengan keberadaan ion Ag+ dalam larutan yang kemudian direduksi oleh senyawa metabolit menjadi atom Ag0. Atom-atom tersebut selanjutnya mengalami nukleasi dan agregasi sehingga membentuk nanopartikel perak. Keberhasilan proses ini umumnya dapat diamati melalui perubahan warna larutan yang menunjukkan terbentuknya nanopartikel. Selanjutnya, surface plus non-resonance atau SPR. Terbentuknya nanopartikel perak dapat ditandai dengan perubahan warna larutan dari bening menjadi kuning kecoklatan hingga coklat tua. Perubahan ini terjadi akibat fenomena surface plus non-resonance (SPR), yaitu interaksi antara cahaya dengan elektron pada permukaan nanopartikel logam. Fenomena SPR menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sintesis nanopartikel perak. Peran perak dalam sintesis nanopartikel. Unsur perak dipilih sebagai bahan utama dalam sintesis nanopartikel karena memiliki sifat fisik dan kimia mendukung pembentukan material berukuran nano dengan aktivitas biologis yang tinggi. Selain berfungsi sebagai sumber logam utama, perak juga berperan dalam menghasilkan sifat optik khas yang menjadi karakteristik nanopartikel perak hasil biosintesis. Keunggulan nanopartikel perak. Keunggulan perak semakin meningkat setelah berada dalam ukuran nano karena luas permukaannya menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih efektif dengan mikroorganisme sehingga aktivitas antibakterinya meningkat. Selain itu, nanopartikel perak juga memiliki aktivitas anti jamur dan sifat katalitik yang mampu mempercepat berbagai reaksi kimia. Aplikasi nanopartikel perak. Nanopartikel perak memiliki berbagai aplikasi penting dalam kehidupan modern. Di bidang kesehatan, nanopartikel perak dimanfaatkan sebagai agen antibakteri dan anti jamur. Dalam bidang teknologi, material ini digunakan pada sensor dan perangkat elektronik. Sementara itu, pada bidang lingkungan dan pertanian, nanopartikel perak berpotensi digunakan dalam pengolahan limbah dan degradasi berbagai polutan. Keunggulan metode biosintesis. Metode biosintesis dianggap lebih ramah lingkungan daripada metode sintesis konvensional karena memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai agen pereduksi. Penggunaan ekstrak tumbuhan atau mikroorganisme dapat mengurangi kebutuhan bahan kimia berbahaya, menekan biaya produksi, serta menghasilkan limbah yang lebih sedikit sehingga mendukung konsep teknologi berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, perak yaitu merupakan logam mulia yang memiliki sifat fisik dan kimia unggul sehingga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dalam bentuk nanopartikel, perak menunjukkan peningkatan sifat aktif, katalitik, dan antibakteri yang membuatnya sangat potensial untuk aplikasi kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Biosintesis nanopartikel perak menjadi metode yang efektif dan ramah lingkungan karena memanfaatkan senyawa alami sebagai agen pereduksi dalam proses pembentukannya. Terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.